Reading ini berisi pesan untuk orang-orang yang merasakan panggilan atau merasa resonate. Sebuah reading itu resonate jika kamu merasa apa yang dijelaskan dalam video sesuai dengan dirimu atau kejadian yang kamu alami, entah itu baik atau buruk. Biasanya ada rasa tersindir yang sangat mengena dalam hati, bukan GR, karena GR itu berasal dari hayalan bukan dari kesadaran. Kadang-kadang reading yang resonate juga terasa seperti jodoh, menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Perhatikan intuisi dalam hati yang mengatakan reading yang resonate dengan kalimat, "Aku banget." Jika tidak merasakan apa-apa tetapi tertarik untuk menyimak, jadikan saja reading ini sebagai hiburan atau pelajaran bahwa di luar diri kita, ada orang-orang yang sedang tercerahkan lewat reading ini. Pesan dari reading ini adalah, seseorang sedang mengalami transformasi dalam hidupnya. Transformasi itu meliputi semua sisi kehidupannya. Kamu yang energinya terbaca dalam reading ini, berkali-kali mengalami transformasi. Artinya, beberapa kali kamu mengalami masa kegelapan. Pengulangan itu sebenarnya bertujuan agar kamu melepas kemelekatan dengan banyak hal atau orang, karena kemelekatan itulah yang menarik chaos dalam hidupmu. Orang-orang atau apapun yang melekat kepadamu memiliki karma. Misalnya kamu melekat pada sahabatmu yang menurutmu baik, tetapi ternyata sahabatmu itu masih memiliki karma berat yang harus diselesaikannya. Dengan kehadiranmu yang melekat kepadanya, kamu ikut mengambil karmanya. Sepertinya kamu tidak sadar, kamu adalah seorang empat yang bisa menarik energi gelap seseorang dan dengan sukarela memberikan energi positif yang kamu miliki. Ketidaktahuan itu membuat orang-orang sangat senang berdekatan denganmu, karena merasa bahagia dan ringan setelah berinteraksi denganmu, sedangkan kamu sebaliknya, kamu menjadi kelelahan, gampang stres, galau, gelisah, bahkan pekerjaanmu tidak ada yang beres. Coba perhatikan keadaanmu selama ini, apakah sama seperti yang saya katakan? Jika iya, semua kekacauan perasaan dan pekerjaan yang tidak beres, itulah yang dimaksud dengan kamu mengambil karma orang yang melekat padamu. Mulai hari ini, kamu harus belajar cara membersihkan energimu setiap kali selesai berinteraksi dengan mereka. Cobalah memutus perasaan mencintai sangat dalam-dalam hatimu, isi hatimu dengan dirimu sendiri dan Tuhan, jangan masukkan siapapun, agar energi mereka tidak merasukimu. Biasakan diri untuk mandi air garam, berjalan kaki di tanah dengan kaki telanjang, dan bermeditasilah, agar kamu kembali ke kesadaran dirimu sendiri. Tindakan itu mengajarkanmu untuk fokus pada dirimu sendiri saja. Kesadaran pada dirimu sendiri ini sangat penting, karena sebagai empat kamu sering sekali memasuki kesadaran orang lain, itu sebabnya kamu terkadang mengetahui solusi untuk hidup mereka, tetapi solusi hidupmu sendiri tidak kamu sadari. Beberapa yang resonate sedang menjalin koneksi dengan seseorang secara mendalam. Seseorang ini terasa sangat dekat dan intim dengan jiwamu, tetapi dia belum seperti kamu yang mengenal tentang koneksi spiritual, batin, intuisi dan fokus diri. Beberapa yang resonate terkoneksi dekat dan bisa saling berkomunikasi, beberapa lagi tidak saling berkomunikasi. Yang tidak saling berkomunikasi kebanyakan saling berkomunikasi melalui media sosial. Artinya, kamu menebak tentang orang ini melalui apa yang diuploadnya, begitu juga cara dia menilaimu. Seseorang ini bisa saja terjalin di hubungan asmara, atau hubungan persahabatan, atau hubungan kekeluargaan. Catatan, akhir-akhir ini saya sering sekali mendapat firasat agar berbicara tentang koneksi asmara, atau kekeluargaan, atau persahabatan, karena ada keyakinan dalam diri saya yang meyakini tiga koneksi inilah yang paling mempengaruhi perjalanan hidup kita. Orang yang sedang dekat denganmu ini, tidak sama denganmu, mungkin saja kamu melihatnya memiliki nilai religius tetapi secara spiritual dia belum terbangun. Walaupun kamu juga belum memahami sepenuhnya tentang spiritual, tetapi kamu bisa merasakan dan memahami banyak hal. Kebanyakan kamu menilai sesuatu berdasarkan pemahaman batin, sedangkan orang yang terkoneksi denganmu melihat memakai sisi luar saja. Contohnya dalam menilai kecantikan atau ketampanan seseorang,
Kamu jarang menilai seseorang hanya berdasarkan fisik semata. Jika kamu bertemu dengan seseorang yang baik hati, menghargai orang lain, sopan dan tersenyum tulus, maka kamu akan mengatakan orang itu memiliki keindahan sejati. Sedangkan bagi orang yang terkoneksi denganmu ini, menilai seseorang berdasarkan fisik, misalnya kulit putih, hidung mancung, langsing, dan lain-lain. Itu sebabnya intuisi dalam dirimu sering sekali tidak cocok dengan pendapatnya. Kadang-kadang kamu sendiri heran mengapa kalian berdua sering sekali berbeda pemahaman, padahal agama kalian sama. Banyak tanda yang sebenarnya bisa kamu baca, hanya saja perasaanmu sedang tertutupi oleh kemelekatan. Itu sebabnya kemelekatan itu harus kamu healing agar inderamu semakin tajam. Kedekatanmu dengan orang ini terbaca adalah undangan dari semesta, agar kamu membersihkan fase dirimu saat ini untuk menerima fase diri baru. Akan ada kekuatan yang datang kepadamu yaitu kemampuan untuk melupakan. Kemampuan melupakan itu sangat penting, agar kamu tidak lagi tertarik masuk ke dalam peristiwa atau kejadian yang itu lagi. Sebenarnya kekacauan hidupmu sebagian besar berasal dari ketidakmampuan melupakan peristiwa di masa lalu. Sama artinya kamu terus-menerus melekat dengan emosi di masa lalu, tidak heran energimu menarik orang yang sama atau orang dengan karakter yang sama. Dari susunan kartu di sini menggambarkan, kamu akan mulai bekerja pada energimu sendiri, mulai fokus pada dirimu sendiri, termasuk berani melepas orang-orang yang menghisap energimu, melepas orang-orang yang berteman baik tetapi menusukmu dari belakang, melepas orang-orang yang memanfaatkanmu, dan melepas semua kejadian yang membuat hidupmu berantakan. Jalan itu akan membantumu beralih ke energi utama pada dirimu, dan membentuk pengertian berdasarkan pengertian tertinggi serta pemahaman mendalam. Energi itu sangat mahal dan spesial, tidak semua orang bisa mengaksesnya, tetapi kamu terpilih bisa membuka energi tersebut. Energi utama ini akan menjadi magnet yang menarik banyak hal yang memiliki energi setara. Misalnya jalan mendapatkan finansial yang setara dengan energi itu, atau teman baru dan kebiasaan baru yang setara dengan energi tersebut. Energi ini juga membicarakan tentang kemampuan melepaskan dengan rela apapun yang tidak bisa kamu kontrol, seperti membiarkan orang-orang lain menilaimu sebagaimana prasangka mereka, atau membiarkan mereka menebak-nebak seperti apa masa depanmu kelak. Kesadaran tertinggi akan menyadarkanmu bahwa orang-orang itu tidak punya akses kepada Tuhan tentang hidupmu. Mereka sebenarnya sedang berjuang dengan hidup mereka sendiri. Jadi, apapun yang akan kamu jalani, akan selalu mendapatkan judgement dari orang-orang berenergi di bawahmu. Bukan tugasmu turun ke energi mereka untuk menjelaskan tentang dirimu. Sekali lagi, jangan pernah menjadikan orang-orang yang tidak menghargai proses hidup yang kamu jalani sebagai bagian penting dalam hatimu. Mereka tidak mengetahui apa saja yang sudah kamu lalui dalam kesendirian dan kesunyian, rasa sakit, air mata dan ketakutan yang harus kamu hadapi, tidak bisa mereka lihat, kamulah yang merasakannya sendiri. The judgment yang akan datang padamu adalah cerminan atau sinyal yang harus kamu baca tentang keaslian karakter mereka. Sama seperti seseorang yang kita bicarakan sebelumnya dan terkoneksi denganmu tadi, dia juga termasuk orang-orang yang penuh judgment terhadap perjalananmu. Melepaskannya akan melegakanmu. Jika sulit karena dia tidak mungkin dilepaskan, misalnya dia orang tua, kakak atau adik, maka putuskan energimu darinya. Jangan pikirkan dan jangan rasakan lagi tentangnya, berinteraksilah tanpa melekat. Energi ketakutan dan insecure juga terasa dari orang ini. Ketakutan dan rasa insecure yang ada padanya tidak bisa diatasinya. Itu sebabnya cara orang ini menghilangkannya dengan bersikap buruk, dengan meragukanmu atau meremehkanmu. Sedangkan kamu adalah contoh yang dibentuk Tuhan bagaimana cara mengatasi ketakutan, luka batin, dan insecure. Kamu juga adalah cermin bagi orang lain bagaimana cara keluar dari fase kehancuran dan kegelapan. Sebenarnya kamu sedang mengukir masa depan yang indah. Kelak orang-orang yang mencintaimu akan bangga dengan caramu bertindak mengatasi fase kegelapan hidupmu.